perjalanan kita dimulai dari pagi hari sekitar jam 10 kurang dan dari area Sumeneb Kota. Dan sampai di lokasi sekitar jam 11 lewat. Jadi di perjalanan kurang lebih memakan waktu 1 jaman. Berhubung karena masih suasana libur panjang pasca lebaran, jadi tidak heran jika pas sampai di lokasi sudah seramai ini. Oke, jangan lupa kita check in tiketnya. Per orang itu dikenakan 20.000 seperti yang kalian lihat. Biaya parkirnya sekitar 10.000 untuk kendaraan roda 4 dan 5.000 rupiah untuk kendaraan roda 2. Karena suasana lagi rame-ramenya, jadi kita tidak kebagian tempat di tempat yang biasanya untuk parkir mobil. Jadi kita mengikuti instruksi dari panitia di pantai ini untuk parkir di tempat yang sudah pesan. Dan setelah kita memasuki area pantai, kita disambut oleh penampilan dari alat musik tradisional khas Sumeneb, yang mana jika di hari-hari biasa itu gak ada guys. Oke, akhirnya kita menemukan tempat duduk, dan pemandangan yang kita lihat di sekitar pantai sudah rame dari lautan manusia seperti ini guys. Oke guys, destinasi pertama kita akan naik sampan atau semacam perahu kecil yang kalian lihat di layar ini, yang biasanya dipakai oleh nelayan di sini. Nah, jadi para nelayan ini memanfaatkan waktu-waktu tertentu seperti libur nasional atau libur panjang seperti saat ini untuk mengalihfungsikan perahu kecil mereka agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi bagi kalian para wisatawan atau yang ingin berwisata ke tempat ini, biaya yang harus kalian keluarkan hanya sekitar 10.000 rupiah per orang. Kalian gak usah khawatir kenapa di sini bapaknya tidak menyediakan pelampung, karena yang pertama kita tidak sampai dibawa ke tengah laut. Jadi kita hanya dibawa berkeliling di area pinggiran pantai yang memang airnya itu dangkal. Dan yang kedua, air lautnya itu tenang, jadi aman untuk para wisatawan seperti kita ini. Finally, setelah dibawa berputar beberapa menit, akhirnya kita sampai lagi nih guys. Oke, ada beberapa hal yang bikin aku kaget pas liburan di pantai ini. Yang pertama, di sini juga ada odong-odong yang biasanya dapat kita temukan di pasar malam atau di pinggiran kota alun-alun. Kalian juga bisa temukan di sini seperti yang kalian lihat di video ini. Yang kedua, sepertinya di sini banyak pemilik kuda yang salah satunya didekorasi sedemikian rupa seperti yang kalian lihat di video ini, dan sebagian besar ada yang disewakan satu persatu ke para wisatawan untuk sekedar merasakan bagaimana sensasi menaiki kuda. Sangat disayangkan kesadaran masyarakat atau wisatawan yang ada di sini itu akan sampah masih kurang guys. Paling parahnya di sini aku menemukan sampah popok dan beberapa lain lagi, ada sampah kotak nasi dan macam-macam di sini kita bisa nemuin. Padahal ini tuh di pantainya loh guys. Oke, salah satu pesanku untuk kalian semua, tolong dibawa lagi sampahnya masing-masing dan minimal buanglah sampah ke tempat sampah ya guys. Jangan hanya suka mengotori alam, karena alam atau pemandangan yang indah saat ini kita lihat bisa saja rusak di masa depan dan bisa membawa bencana untuk manusia itu sendiri. Oke, destinasi kedua yang juga bisa kita rasakan di pantai ini adalah sensasi menaiki kuda, yang mana selama kita naik kuda ini juga tidak lepas dari pengawasan oleh sang pemilik kuda loh guys. Jadi kalian gak usah khawatir ataupun takut. Untuk biayanya sekitar 30.000 hingga 35.000 rupiah per orang, dan kalian sudah bisa merasakan keindahan di pinggir pantai Lombang ini dari atas kuda. Selain berkuda, kalian juga bisa menyewa motor ATV seperti ini yang kurang lebihnya biaya sewanya sama seperti berkuda. Atau kalian juga bisa menaiki jeep ini yang cocok untuk satu keluarga. Jujur, ini baru pertama kali aku lihat ada kayak ginian di pantai guys. Jadi ini kayak semacam sekumpulan orang lagi ngeru'yah pantai gitu ta. Coba kalian komen. Jujur paling kasihan sama kuda yang dibawain beban berat kayak gini guys. Tuh sebenarnya nih udah dari tadi pagi kudanya tuh kayak kerja rodi. Ya Allah, bayangin. Ini kudanya cuma satu, terus disuruh bawa beban seberat itu. Terus kalau penumpangnya full, bayangin nambah berat berapa. Dari
video sebelumnya bisa kalian dengarkan juga. Di situ juga ada suara bising-bising sound atau yang bisa kita sebut dengan sound horeg. Itu sangat berisik sebenarnya dari awal sampai hingga kita mau pulang di sini. Jadi sound horeg seperti yang kalian lihat di layar ini bukan hanya satu. Jadi ada 3 kurang lebih yang aku lihat di sepanjang pesisir pantai ini. Dan volumenya sangat tinggi sekali hingga membuat kebisingan yang dapat kita dengar di sepanjang pantai ini, guys. Finally, setelah beberapa jam kita di pantai ini, akhirnya kita memutuskan untuk pulang. Dan ini adalah kondisi atau suasana jalan keluar menuju parkiran. Banyak sekali orang-orang yang berjualan. Jadi kalian bisa juga untuk membeli beberapa jajanan yang ada di sini. Tapi kembali lagi, jangan lupa untuk tetap membuang sampah pada tempatnya, atau jika tidak ada tempat sampah, minimal kita kantongi lagi sampah yang kita bawa ya, guys. Setelah mendekati parkiran, ternyata di sini sebenarnya ada tempat pembuangan sampah akhir sementara di pantai ini, tapi sayangnya kurang terkelola dengan baik yang pada akhirnya menyebabkan sampah-sampah di sini berserakan. Salah satu pesan yang paling penting adalah pertama terhadap kesadaran masyarakat akan sampah, kedua adalah pengelolaan sampah bagi pemerintah daerah setempat. Oke guys, sekian dulu videoku kali ini. See you on my next video. Bye bye. I got so much fucking